Mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disambarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Ketika disanangkannya Board of Peace, ya, Dewan Perdamaian Dunia, saya hanya tersenyum saja dan hanya geli saja ketika presiden negara-negara yang mayoritas Islam, tidak terkecuali dengan bangsa kita, menjadi anggotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil kiram Rais Tamir hada al-masjid al-Dar Wazafullah ila al-asatir wal-asatidah wa khas li imam al-masjid di hada al-masjid al-Dar wa li jami'i muslimin wa muslimat al-hadirin wal hadirat, wa hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa nasru rabbina bil haqq wa nud'atukum wal jannah uristum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يثلي مفترض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال تعالى في آية أخرى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المسلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بالدين كالقابض على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT, saya bersama tim dari Sahabat Peduli Memanggil bisa hadir dalam kajian halal bihalal dan silaturahmi pasca Ramadan 1447 Hijriah di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Abrar, yang kita harapkan menjadi poros surga kita bagi siapapun yang memakmurkan masjid ini, terlebih warga sekitar Masjid Al-Abrar. Saya bersyukur pada Allah SWT mendapatkan karunia ini setelah hampir 3 tahun saya tidak ke Provinsi Riau, ya, tidak ke Pekanbaru, dan kali ini Allah takdirkan saya dengan istri dan juga anak saya yang nomor 2 bisa hadir kembali ke Pekanbaru, Riau dan sekitarnya. Maksud saya di sini sekarang Masjid Al-Abrar Kabupaten Kampar, ya, kecamatannya Kuok, Kecamatan Kuok. Ini kali kedua saya ceramah di Kuok. Setelah dulu mungkin 2022 ya, sempat kami ke Kuok ini. Dengan izin Allah saya ditakdirkan Allah kembali hadir. Salawat dan salam saya limpahkan kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW, uswah dan qudwah kita, Nabi dan Rasul yang mewariskan kepada kita risalah Islam, yang dengan risalah Islam ini kita paham kita berasal dari mana dan apa yang harus kita lakukan serta kemana kita akan kembali. Yang saya hormati dan saya berkatakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Abrar beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya berkatakan Allah, Imam Masjid Al-Abrar yang dirahmati Allah, dan juga para asatidz dan asatidah yang dimuliakan karena Allah. Hadirin kaum muslimin muslimat rahmatullah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Wah, ini sepi jawabannya nih. Ini yang hadir kalau tidak salah ada 2000 ya, 2000 orang ini. Saya menggunakan kacamata KPU ini. Ya.
Tapi yang jawab cuma sekian orang saja. Saya doakan yang hadir kali ini sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah, jamaah. Oi jamaah. Mau masuk surga jamaah? Sedikit yang jawab, berarti sedikit yang berminat masuk surga di sini. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka jamaah? Oh langsung malam ini? Oh enggak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih 3 bulan yang lalu terakhir saya mengunjungi Palestina dan Timur Tengah. Berangkat dari Bandung, dari rumah saya ke Jakarta tanggal 19 siang ke Bandara Internasional Cengkareng. Di sana saya bertemu dengan jamaah yang berangkat umroh ke Palestina. Kami sudah sepakat menggunakan Egypt Air mendarat di Kairo. Kami menginap 1 malam di Kairo. Dari Kairo kami ke Jordan, terbang menggunakan Egypt Air juga. Cuma sebentar ya, di Kairo tidak semalam. Kami tidak bermalam di Jordan, tapi di Kairo, tapi kami bermalam di Jordan. Sampai di Jordania kami mampir di hotel dan kami kajian di Gua Sabul Kahfi. Dari Jordania aman, kota aman, Sabul Kahfi. Kami bertolak ke bagian utara Jordan, tepatnya ke Hussein Border. Kami biasanya masuk ke Allenby Bridge. Dari Amman ke Allenby Bridge ini hanya sedikit sebentar saja, paling hanya 1 jam untuk masuki Palestina. Qadarullah kemarin kalau penuh high season, maka kami berangkat masuk ke Palestina lewat border Hussein. Itu kurang lebih hampir 3 jam. Sampai di border Hussein kami kurang lebih jam 9 pagi. 4:30 sore baru masuk ke Palestina. Subhanallah, itu sejarah saya memasuki Palestina sejak 2016 bersama jamaah umroh plus Aqsa, itu paling lama. Situasi memang cukup mencekam dan cukup panas. Kemarin kita mengalami beberapa hal yang luar biasa, termasuk di perbatasan ketika kita di pintu gerbang ketika kita mau masuk ke Masjidil Aqsa. Itu sampai 1 jam lebih hanya untuk masuk sholat di Masjidil Aqsa. Kondisi yang sangat menyedihkan ketika kita menyaksikan kondisi Masjidil Aqsa, satu-satunya masjid peninggalan para nabi dan rasul yang DKM-nya orang yang Masjidil Aqsa. Kunci mereka yang pegang, kemudian yang mengizinkan masuk siapa? Mereka. Kemudian setelah kita sholat, kita diusir sama mereka, tidak boleh lama di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati, dan menyedihkan kembali bahwa lebih menyedihkan lagi, Ramadan kemarin saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan di Masjidil Aqsa. Bahkan sholat Idul Fitri pun tidak bisa di sana. Kenapa? Mereka mulai meningkatkan tekanan kepada kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Masjidil Aqsa dan Palestina. Kenapa demikian? Mereka sedang putus asa dengan keyakinan mereka. Apa sebetulnya yang menjadi keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwa tahun ini harusnya mereka sudah didatangi, dikunjungi oleh Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa Tuhan yang mereka tunggu-tunggu? Mesaya. Ya. Maka diam-diam mereka melakukan ritual red heifer sacrifices, penyembelihan sapi merah, yang harusnya itu dilakukan di bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Namun qadarullah dengan perjuangan dan jihad mereka tidak sempat melakukan itu, sehingga Masjidil Aqsa masih tetap aman. Dalam arti masih bisa digunakan sholat seperti kemarin. Tapi sejujurnya Bapak Ibu, Masjidil Aqsa ini akan segera mereka hancurkan. Demi Allah, saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka melakukan penggalian di bawah fondasi Masjidil Aqsa. Itu kurang lebih ada 300 terowongan yang mereka gali dengan tujuan ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ya, ingin menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ya, sayang sekali umat Islam sedikit yang menyadarinya dan
memahami bahwa itu sedang mengancam mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, namun dengan izin Allah mereka tidak bisa menghancurkan Masjidil Aqsa sampai hari ini. Nah, ada sesuatu yang kemudian menarik dari kunjungan saya kemarin, karena kemarin saya disandingkan dengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, guru kita semua, beliau juga pakar akhir zaman. Kami saat itu ngobrol di Kairo dan beliau menyampaikan, Ustadz, saya mendapatkan satu WhatsApp. WhatsApp apa, Bu ya? Saya dapat WhatsApp dari seorang pengamat politik dunia. Oh, apa itu, Bu ya? Ketika saya bukakan, ternyata berisi WhatsApp yang sebetulnya sama dengan apa yang saya dapatkan jamaah. Apa itu? Jadi WhatsApp-nya itu, nggak apa-apa saya sampaikan sekarang biar jamaah pun tahu. Kalau jamaah, pesan dari WhatsApp tadi tidak saya rubah. Ini adalah seorang pengamat, teman kita dari Jawa Tengah. Beliau adalah pengamat Timur Tengah dan juga pejuang, insya Allah. Beliau mengirimkan WhatsApp yang sama kepada saya seperti WhatsApp yang diterima oleh guru kita. Nah, di Kairo saya ngobrol dan Buya, saya juga dapat, Buya. Nah, isi WhatsApp-nya tidak saya rubah jamaah. Yang pertama, mereka sudah mengirimkan tentara ke Sungai Efrat. Kita tahu bahwa tanda akhir zaman, kata Rasulullah SAW, adalah kasafatul furat zahabat jabalan bila dahab. Sungai Efrat akan memperlihatkan gunung emasnya. Jadi tanda dari kiamat telah dekat adalah keluarnya gunung emas dari Sungai Efrat di Irak. Nah, rupanya ini sebetulnya mungkin saja sudah terjadi, tapi ditutup-tutupi sehingga tidak ada media yang menyampaikan. Namun Rasulullah tegaskan, manusia akan berebut dengan gunung emas ini dan akan berperang demi memperebutkan emas yang ada di Sungai Efrat. Saking dahsyatnya perang itu, maka dari 100 orang, satu saja yang selamat. Jadi 1000 orang, hanya 10 yang selamat. Saking dahsyatnya perang. Sampai berkata yang 99, la ada dari kalmahin. Andaikan akulah satu orang yang selamat itu. Saking dahsyatnya. Nah, perang ini, para ahli politik dunia mengatakan ini adalah perang Armageddon. Kenapa dinamakan perang Armageddon? Rasulullah SAW menyebutkan ada satu tempat yang nanti di akhir zaman, di mana tempat ini merupakan tempat yang sangat strategis. Siapapun negara yang menguasai tempat ini, dia bisa mengendalikan arah dan laju perang dunia ketiga. Tempat ini gunungnya bernama Urah, lembahnya Majdud. Jadi wilayah ini diberi nama Urah Majdud. Bahasa Eropanya Armageddon. Maka perang ini diberi nama Perang Armageddon. Saya khawatir ini perangnya sedang dimulai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mereka sudah memasang detektor aura al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural ke Mekah dan Madinah, disambarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Ketika dicanangkannya Board of Peace, ya, Dewan Perdamaian Dunia, saya hanya tersenyum saja dan hanya geli saja ketika Presiden negara-negara yang mayoritas Islam, tidak terkecuali dengan bangsa kita, menjadi anggotanya. Padahal ini merupakan kamuflase. Sejak kapan itu memenuhi perjanjian? Tidak ada, tidak pernah. Kalau dengan Board of Peace, Palestina dan Timur Tengah selesai, lalu kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat? Tanda di mana Islam akan bangkit adalah diperangi. Ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan demikian, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam akan memerangi bangsa Yahudi. Padahal Rasulullah SAW ini orang yang sangat toleran pada siapapun, termasuk pada orang yang di perempatan pusat kota Madinah. Setiap pagi, dari pagi sampai sore itu mencaci maki Rasulullah SAW. Dia buta, miskin, pengemis. Hati-hati Bapak Ibu. Sudah mulai santer berita, katanya Muhammad si pendusta itu mengaku Nabi dan Rasul. Datang dia ke Madinah.
Hebat kata-katanya, mampu menyihir siapapun yang mendengarnya. Dia bisa-bisanya mengaku nabi. Hati-hati Bapak Ibu, dia pendusta, dia penyihir. Nah, begitu. Tapi Rasulullah SAW tidak marah kepadanya. Rasulullah bahkan menyuapinya. Sudah jangan terlalu sering bicara. Kakek dari pagi sampai siang ini terus bicara, gak ada makan minuman buat kakek nih. Saya bawakan makan minuman. Rasulullah menyuapinya. Rasulullah tidak marah, tidak bahkan membunuh laki-laki tua. Menyuapinya, menghiburnya, ngasih minum tanpa sedikit pun merasa tersinggung. 3 hari, lama Rasulullah begitu sampai Rasulullah wafat. Sampai wafat Rasulullah SAW. Kematianlah yang menghalangi Rasulullah untuk menghentikan melakukan itu. Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu, menggantikan Rasulullah SAW. Nasihat dari Siti Aisyah. Satu kebiasaan Rasulullah yang belum ayah lakukan. Apa itu, nak? Rasulullah SAW biasa menyopai laki-laki tua Yahudi. Oh, ya itu. Dicari sama Abu Bakar, ada orangnya. Ya, disuapilah sama Abu Bakar. Begitu mendengar Rasulullah dicaci maki, dihina, marah Abu Bakar. Itu makanan disuapkan langsung dijejalkan ke mulutnya. Oh, kok kasar sekali kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Saya yang biasa menyuapi. Enggak, orang yang biasa menyuapi saya sopan, penuh dengan adab, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kamu tidak. Kamu pasti bukan orang yang sama. Akhirnya Abu Bakar jujur, betul. Saya memang bukan dia. Anda yakin tidak tahu siapa orangnya? Saya tidak tahu, namanya pun tidak tahu, kemana dia. Anda tidak tahu, tidak. Ya. Lalu kamu siapa? Saya sahabatnya, saya Abu Bakar. Ya. Lalu kemana orang yang biasa menyuapi saya? Anda betul tidak tahu? Tidak. Kemana orang? Dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dia sudah meninggal 3 hari yang lalu. Hari Rabu, hari Senin wafat, hari Rabu dimakamkan. Ya, dia meninggal. Ya. Kok ada orang sebaik itu meninggal? Pantasnya dia yang menjadi Nabi dan Rasul. Itu Rasulullah. Kok ada orang sebaik itu meninggal, padahal dia orang yang santun, bahkan lebih berkasih sayang daripada saudaraku sendiri. Pantasnya dia yang menjadi Nabi dan Rasul. Anda betul tidak tahu siapa namanya? Tidak. Siapa dia? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, dia adalah Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Kagetlah dia. Menangislah orang tua Yahudi. Dia caci maki, dia fitnah, dia tuduh, sebut pendusta, sebut penyihir, tapi tetap Rasul menyatuinya. Menangis, hampir pingsan si laki-laki, dan kemudian dia masuk Islam. Ya. Kepada siapapun, termasuk kepada kita. Tapi ketika berbicara tentang kejahatan, tidak ada toleransi, kata Rasulullah. Walau yahtabi biwara saja wajar, sekalipun mereka bersembunyi di batu dan pohon akan berkata, ya muslim ya mu'min ya Allah ta'ala, hada wara yahud uqtulhu. Hai muslim mu'min, sini, di belakangku ada yang dibunuh dia. Illa gharqat fa innaha syajaratul yahud. Kecuali pohon gharqat, karena dia adalah pohon Yahudi. Jadi saya berjalan masuk ke wilayah Wong ini, tapi nggak ada pohon gharqat, bagus ya. Nggak ada pohon gharqat tadi ya. Nggak ada, bagus kita perhatikan. Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata saya yakin betul Bond of Peace ini merupakan salah satu strategi mereka untuk menyusupkan pasukan mereka ke Mekah Madinah atas nama pasukan perdamaian. Padahal intinya mereka mendeteksi kekhawatiran Imam Mahdi ada dan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kenapa mereka meyakini itu? Kenapa mereka melakukan upaya untuk menyusupkan pasukan intelijen mereka demi mengawasi jangan-jangan Imam Mahdi ada tahun ini? Mereka khawatir apa yang dikatakan oleh petinggi jamaah. Woi jamaah, sepi sekali. Masih bersama saya jamaah? Lanjut. Suara saya jelas, tapi suara jamaah nggak jelas ya. Jadi masuk surganya? Jadi ya, besok? Oh enggak. Jamaah yang Rahmatullah Ta'ala. Nah, mereka betapapun tidak menerima kehadiran Islam dan kaum muslimin, terutama di Palestina dan Timur Tengah, mereka tidak bisa berpaling dari kebenaran Quran dan hadis yang disampaikan oleh para ulama. Terlebih
oleh tokoh-tokoh pejuang Palestina. Salah satunya tidak lama lagi, insya Allah di awal abad mendatang, tahun 2027. Berarti tahun depan. Minangka wajah hajat dari. Dari mana Anda mendapatkan bulan ini? Tahun ini akan 2027. Nah, dari matematika bulan. Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu, ketika akan menghancurkan satu kaum, Allah utus dulu Nabi dan Rasul. Ada begitu kan dalam surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasakha fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna, apabila kami berkehendak an nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan satu kampung, satu kaum, satu negeri, amarna mutrafiha, kami kirim dulu utusan kami, Nabi dan Rasul kami, memperingatkan para pemimpin kampung tadi, kaum tadi, yang hidup zalim di kampungnya, di negeri. Dan Allah beri tenggang waktu 40 tahun untuk Nabi dan Rasul itu berdakwah menyeru mereka. Kalau kaum tadi beriman kepada Allah dan Rasul, menerima dakwah pada Nabi dan Rasul, Allah hiduplah sampai waktu yang lama. Namun kalau ternyata mereka fasik, kufur, ingkar, Allah hanya kasih waktu 40 tahun. Fadammarna fahaqqa 'alaihal qaul, fafasaqha fiha fahaqqa 'alaihal qaul. Hancurkan Jibril. Mengazab satu kaum itu tugas malaikat Jibril. Bukan hanya menurunkan wahyu saja, tapi menimpakan azab dalam bentuk bencana pada jin dan manusia. Tugas malaikat Jibril. Diberi waktu 40 tahun. Kenapa? Karena untuk 40 tahun itu agar muncul kaum yang baru, yang lebih baik, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang menggantikan kaum yang diazab tadi. Bani Israel, Allah selamatkan bersama Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun kan. Mereka masuk ke padang Tih. Setelah mereka menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Kemarin kami menyaksikan jasadnya. Kalau Bapak Ibu ikut saya ke Mesir, kita akan melihat jasad Fir'aun dan istrinya yang sekarang masih ada. Allah abadikan nyawanya, jasadnya. Jadi kemarin saya bertemu Fir'aun. Sudah sering setiap tahun, mungkin 2-3 kali saya ketemu Fir'aun, Bapak Ibu. Yang dulu ketemu dengan Nabi Musa. Tapi sayang sekali, gak bisa diajak ngobrol karena sudah tak bernyawa ya. Ya makanya kita dikatakan jangan berisik ya. Don't make a noise. Be quiet please. You can enter the rooms in this museum. Anda bisa memasuki setiap ruangan tapi nggak boleh berisik. Kenapa nggak boleh ngobrol? Kalau ngobrol berisik nanti mereka bangun. Kalau bangun kalian lari. Itu jamaah. Nah jamaah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian Allah perintahkan untuk berperang melawan kaum Jabariyah, agar mereka bisa memasuki negeri yang Allah janjikan untuk mereka, Palestina. Namun apa yang terjadi? Mereka sudah dipecah menjadi 12 batalion oleh Nabi Musa AS di Padang Tih. Begitu mereka siap berperang, bertanya siapa yang akan kita perangi? Tuh kaum Jabariyah atas perintah Allah, kata Nabi Musa AS. Mereka yang akan kita perangi, karena mereka tidak berkehendak kita melewati dan mengambil Masjidil Aqsa untuk menjadi negeri kita, Palestina untuk menjadi negara kita, kampung kita yang baru. Ternyata begitu melihat kaum Jabariyah fisiknya besar, Jabariyun tinggi besar, hebat pasukan perangnya. Ciut mereka tidak mau masuk ke Palestina, malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang saja. Idhab anta wa rabbuka ya Musa. Pergilah engkau dan Tuhanmu itu dan Allah Musa, perangilah mereka. Kalau sudah selesai, beritahu kami. Inna nahnu huna qa'idun, kami duduk saja di sini. Allahu Akbar. Betapa tidak beradabnya mereka. Nabi dan Allah disuruh berperang, mereka duduk-duduk saja. Jangan sampai kita seperti itu jemaah. Sekarang kita punya kewajiban jihad demi Allah. Sudah berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Haram hari ini umat Islam berdiam diri tidak melakukan jihad fisabilillah membela Islam dan kaum muslimin. Haram Bapak Ibu. Silakan pelajari fikih jihad Bapak Ibu. Ya, nanti kita bahas di akhir jemaah. Karena waktu kita panjang ya. Jemaah sampai jam berapa? Jemaah. Wah, sepi ini sampai jam berapa jemaah? Masa jauh-jauh saya dari Bandung kemari hanya sebentar. Lanjut jemaah. Baik, nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tidak mau berperang melawan kaum Jabariyah, Allah haramkan 40 tahun bagi mereka Palestina.
sehingga mereka tidak pernah bisa keluar dari padang ti selama 40 tahun. Tidak pernah ada satu jalan yang mereka temukan untuk mereka keluar dari padang ti. Allah haramkan Palestina untuk mereka 40 tahun. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang ti. Nabi Harun wafat di padang ti. 2 tahun kemudian adik Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam juga wafat di padang ti. Jadi baik Nabi Harun ataupun Nabi Musa tidak pernah sempat berhasil membawa Bani Israel dari Mesir yang selamat dari Firaun masuk ke Palestina. Selama 40 tahun itu muncul generasi baru yang beriman kepada Allah dan Rasul dan siap berperang. Mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, perang memerangi Jabariyah. Mereka lah yang berhasil masuk ke Palestina. Itu kali pertama Bani Israel berada di Palestina. Jamaah, itu singkat ceritanya. Nah, angka 40 tahun sekali lagi jamaah selalu Allah gunakan ketika Allah gunakan untuk mengazab satu kaum. Kesempatan untuk mereka bertobat. Nah, selepas perang dunia kedua, melalui pasca peristiwa Holocaust, mereka masuk ke Palestina. Tahun 1946 Palestina aman. Bapak Ibu sudah waktu azan Isya ya. Bapak Ibu kita azan dulu, setelah azan kita lanjut, sholatnya nanti ditangguhkan. Tidak apa Bapak Ibu. Baik, silakan barangkali ada yang mau hadir. Mawadan bisyai merabim, oleh bisyatil wahid ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami tidak menemukan walaupun satu ekor pun kami tidak menemukannya ya Rasulullah. Maafkan kami. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, intara rayatan sudan qamat fi baitil maqdis aw fi aqnabi fasa'atu aqrabi ilaikum min yadaya fi katifika ila ra'sika. Hei Ibnu Hawalah, jika kamu menyaksikan panji Islam yang berwarna hitam dan putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala. Allahu Akbar jamaah. Maka saya pribadi yakin Imam Mahdi sudah ada. Dan beliau akan segera dibaiat untuk memimpin Islam dan kaum muslimin. Kapan Imam Mahdi muncul, Ustaz? Ciri-cirinya yang pertama, idza mata malikul Hijaz. Apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Di manakah tempat yang bernama Hijaz? Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah fahuwal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Mekah Madinah itulah Hijaz. Oh, berarti Hijaz Saudi Arabia, betul. Jadi ciri Imam Mahdi akan ada, sudah ada di tengah-tengah umat dan akan dibaiat adalah satu, wafatnya Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sebetulnya ada 8 orang jamaah. Sebetulnya ada 8 orang. Betul Ustaz? Ya, 8 orang. Dari mana kita tahu? Saya perhatikan pada jamaah ini. Dia adalah founding father, pendiri Kerajaan Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Beliau mendirikan Saudi Arabia, mempersatukan 13 kerajaan pada tanggal 23 September 1932. Ya. 13 kerajaan kecil disatukan termasuk Mekah dan Madinah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Hijaz, jamaah. Inilah wilayah Hijaz. Berarti Raja Saudi Arabia. Nah, ini adalah 8 Raja Saudi, 9 sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 malah ya. Cuma beliau pada tahun 2015 meninggal dunia. Helikopter yang ditumpanginya itu ada yang nembak dan jatuh meledak. Sehingga otomatis Raja Salman menjadi raja yang terakhir. Sebagai raja yang ke-7 memimpin Saudi Arabia. Sejak berdiri dulu dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi dari nama gelar beliau, Al Saud. Ini raja yang ke-7. Otomatis belum menjadi raja yang terakhir. Nah dulu Rasulullah SAW menegaskan itu. Apabila Raja Hijaz wafat, kemudian diikuti oleh 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Mereka berperang di sekitar Ka'bah.
Ya, dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah SAW, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Jadi setelah wafatnya Raja Hijaz, maka 3 putra mahkotanya, Kulhur ibnu Khalifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota, mereka berperang. Akan ada banjir darah. Sumala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari mereka. Mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Yang jadi raja saat itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Nah, mereka takut Imam Mahdi itu ada sekarang. Bahkan sudah 2 orang yang mengaku Imam Mahdi di depan saya. Datang dan satu nelpon saya, saudaranya minta saya bertemu. Ada 1 orang bahkan lucunya jemaah, itu dari Indonesia, aku Imam Mahdi, makan bareng dengan saya jemaah. Ada 1 lagi yang viral di YouTube dan beliau diklaim sebagai Imam Mahdi. Qadarullah, Allah takdirkan saya bertemu dengan beliau. Dengan izin Allah saya bertemu dengan beliau jemaah. Ini beliau. Beliau dari Pakistan. Beliau sangat santun. Dengan izin Allah beliau awal sekali beliau hadir di kajian saya, di tempat saya mengisi kajian. Ini beliau. Beliau sendiri mengatakan saya Imam Mahdi, tapi orang-orang di dunia mendakwa beliau sebagai Imam Mahdi karena keutamaan yang beliau miliki. Jamaah yang sampai hari ini 1 tahun WA beliau masih ada di saya. 1 tahun lebih masih ada WhatsApp beliau di HP saya dalam bahasa Inggris jamaah. Nah, dari apa yang saya sampaikan dan saya baca dari beliau, saya katakan beliau bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari Madinah jamaah. Dari Madinah, bukan dari Pakistan. Dan namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Qasim bin Abdul Karim, bukan. Ini Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismu abi isma. Namun dengan demikian jamaah intinya Barat, AL dan Amerika khawatir Imam Mahdi sudah ada, maka mereka diam-diam memasukkan tentara-tentara supranatural mereka untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Yang ketiga, para elit global sudah menjual aset saham mereka pindah ke bunker-bunker. Artinya apa? Mereka khawatir dunia sudah tidak aman lagi. Maka mereka bersiap-siap untuk pindah hijrah ke hutan dan ke gunung-gunung. Jamaah, ya, maka tinggalkan kota. Dalam satu hadis yang terkait itu, Rasulullah bahkan memerintahkan para sahabat, tinggalkan semua perpecahan, tinggalkan semua peperangan, tinggalkan kota-kota kalian. Walau kalian tinggal di gunung-gunung, kematian datang menyebut kamu hanya makan bertahan dari apa yang ada di hutan dan di gunung, tetaplah bertahan, jangan memasuki pertikaian ini kalau kalian ingin selamat. Nah, maka para petinggi elit global itu sudah banyak mereka yang tinggal di kebun-kebun, di hutan-hutan, di gunung-gunung, menghindari ini. Pertanyaan saya jamaah, kalau kota Pekanbaru atau Indonesia meledaknya termasuk bagian yang di peperangan, kita semua pindah kemana? Sudah punya bunker belum? Jamaah, saya dan teman-teman dan keluarga sedang merintis kampung hijrah akhir zaman. Kita belajar melaksanakan apa yang Rasul sabdakan tadi. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kota, kita di gunung, kita bikin rumah-rumah untuk peristirahatan penyelamatan diri kita dan keluarga. Harus dimulai dari sekarang. Nah, baik jemaah yang Subhanahu wa taala. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Betulkah demikian? Kita tidak tahu. Sekali lagi, ini hanya pengamatan saja. Ya, benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang berkehendak untuk terjadi dan mengizinkan apapun yang terjadi ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar berita saja. Yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa di bulan Ramadan besok kemarin. Kemarin kita tidak melihatnya. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ada 6 titik peperangan yang mereka rencanakan jamaah. Perang apa saja? Iran ini sebetulnya sudah direncanakan 25 tahun yang lalu untuk diperangi. Dari mana Ustaz tahu? Bapak Ibu, datanya sudah saya simpan sejak 25 tahun yang lalu. Dan ini pernah saya sampaikan jamaah. Baik, kepada Bapak Ibu, saya perlihatkan ini data yang saya simpan 25 tahun yang lalu jamaah. Tentang rencana mereka akan memerangi siapa? Memerangi Iran. Ya, memerangi Iran. Ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sudah 40 tahun yang lalu bermimpi dan berharap ingin memerangi Iran.
Dan sekarang dia wujudkan. Betapapun dia harus mengorbankan negaranya sendiri. Seperti Donald Trump mengorbankan rakyatnya sendiri untuk memerangi, tentaranya sendiri untuk memerangi Iran. Demi menunaikan ambisinya. Dan jamaah, ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah selama hidupnya. Abu Hurairah mengatakan begini. Hafiztu bi'ain bin Rasulullah SAW. Aku hafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammalula faqad basastuhu. Adapun bejana ilmu yang pertama, sungguh aku telah menyampaikannya pada kalian. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fa in basastu falau basastu, andai aku sampaikan pada kalian, qutiya hadal bul'um, leherku ini akan kalian penggal. Jadi ada satu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah selama hidupnya. Karena kalau beliau sampaikan, takut para sahabat tidak bisa menerima dan memahaminya. Bahkan akan timbul fitnah dan bisa jadi aku dibunuh gara-gara hadis ini aku sampaikan. Tapi sekarang kalian menyaksikan, aku sebentar lagi akan mati. Aku sedang sakarat sekarang ini. Kematian mungkin tidak lama lagi akan datang dan aku takut menyembunyikan amanah ilmu dari Rasulullah. Maka sekarang aku sampaikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu pada saat menjelang wafatnya dan disembunyikan sepanjang hidupnya adalah berbicara tentang perang dunia ke-1, ke-2, dan ke-3. Demi Allah, 2 sudah terjadi dengan izin Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, nama-nama dan nama-nama pemimpin negara, nama-nama tokoh dan nama negara yang ada disebutkan itu adalah nama-nama yang kita tahu sekarang. Sahabat tidak akan paham siapa Hitler. Rasulullah menyebutkan Hitler, Rasulullah menyebutkan Jerman, Rasulullah menyebutkan Anwar Sadat, Rasulullah menyebutkan Amerika, Rasulullah menyebutkan Rusia. Allahu Akbar. Ya, itu hadis yang disembunyikan Abu Hurairah sepanjang hidupnya. Para sahabat tidak akan paham, kita yang paham. Jamaah. Dan ini sekali lagi adalah tokoh-tokoh yang Rasulullah sebutkan. Termasuk Rasulullah sebutkan nanti di peperangan itu muncul seorang ratu dunia. Ratu dunia, pelaku makar dan pelacur yang bernama Amerika. Ratu dunia, pelaku makar dan pelacur. Dia bernama Amerika. Ratu dunia. Apa maksudnya ratu dunia? Patung Liberty, ikon Amerika itu kan ratu. Rasul sebutkan Amerika, hanya kita yang paham. Nah, sekarang kita menyaksikan sejak 2017 makhluk yang satu ini yang menjadi agen dari iblis dan dajjal untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Jamaah yang Allah, kita dengar sama-sama apa yang menjadi ambisi dia untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka dari itu mereka takut Imam Mahdi ada, buru-buru mereka mencoba untuk menguasai Mekah dan Madinah. Yang ketujuh, mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap kali memasukkan angka tahun 2027, 2028 dan seterusnya. Maka mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Ada satu simulasi yang mereka buat dengan sistem yang mereka program. Yang mereka masukkan kondisi-kondisi global politik seperti ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Mereka selalu berhenti di angka 2026. Apakah betul berarti 2026 ini merupakan tahun di mana Imam Mahdi akan diutus Allah? Wallahu a'lam bishawab. Beliau bukan Nabi dan Rasul, tapi beliau mujadid yang akan memimpin dunia, memimpin Islam dan kaum muslimin menguasai dunia. Ya. Setelah itu, sejak beliau dibaiat sampai beliau wafat, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, sampai matinya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, dunia penuh dengan perang dan perang. Jamaah, maka apa yang harus kita lakukan? Kembalilah pada Quran dan Sunnah. Hidupkan Quran dan Sunnah. Yang kedelapan, mulai 2026 ibadah haji masuk di musim dingin. Ya, Amerika sekarang sudah membeku, jamaah. Ada yang pernah mendengar Amerika membeku, jamaah? Masya Allah, ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dengan izin Allah, di saat mereka sibuk memerangi Iran, Allah perangi negara mereka dengan alam. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana perlakuan Iran kepada Israel dan Amerika memerangi dan menghancurkan mereka? Apakah kita harus membela Iran? Saya katakan pada Tajaman dan teman-teman, saya secara pribadi berterima kasih kepada Iran.
Ya, berterima kasih kepada Iran karena Iran telah menghukum negara yang telah membantai Palestina. Mereka merebut kekuasaan dari umat Islam. 54% mereka rebut dari wilayah Palestina, sehingga Palestina saat itu berdarah-darah. 3 hari di Sabra Shatila dibantai 1947, 3.600 lebih peregang nyawa di kota kelahiran dan Shatila. 1947 Palestina kehilangan 54% tanahnya, dirampas 87. Maka 40 tahun berikutnya mereka yakin Palestina menang. 40 tahun berikutnya berarti setelah 1987 kemenangan Palestina dalam Intifada. Tahun berapa jamaah? 2027. Dari situ angka 2027. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, saya katakan kepada mereka, jangan lupakan bagaimana peran Iran dalam membantai umat Islam di Suriah. Jangan lupakan itu, bagaimana kejahatan Iran membantai Suriah. Iran terlibat bersama Rusia dalam membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam saudara-saudara di Gaza. Ini saksinya dari ulama Suriah. Ada berita, ada ini berita. Di sana dia mengatakan, di depan siapa? Di depan Ali Khamenei, prajuritnya mengatakan bahwa nanti setelah Israel kami hancurkan bersama Amerika sekutunya, maka Saudi akan kami hancurkan, Mekah akan kita rebut dari Saudi Arabia, Ka'bah akan jatuh ke tangan mereka. Lupakah kita? Kalau Ka'bah tanda kiamat akan terjadi adalah ketika kaum Zulsuwaikotain akan menghancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Tapi Ka'bah akan Allah angkat dari muka bumi, tapi Masjidil Haram akan mereka hancurkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah jika Iran kemudian memenangkan perang melawan Israel dan Amerika, apakah itu menjadi simbol dari kemenangan Islam atas dunia? Tidak, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah kita tidak membuka bagaimana kondisi Iran di sana, Bapak Ibu? Saya berdebat dengan ulama alumnus Iran. Di depan saya mereka menolak Quran dan hadis yang kita imani. Ada jamaah yang masuk Syiah, gurunya itu alumnus Iran. Tadi saja saya diskusi dengan ulama Ustadz di Pekanbaru ini yang baru lulus dari Iran, yang pernah di Iran 1 tahun belajar di sana. Bagaimana kondisi Iran? Perlu saya perlihatkan pada Bapak Ibu? Baik, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini Iran yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Ini Iran yang sesungguhnya. Jamaah, masih bersama saya? Jamaah, saya perlihatkan pada jamaah. Ini ketika saya membawa Quran. Jadi ketika itu ada jamaah kita yang masuk Syiah. Jamaah ini masuk Syiah. Anaknya perempuan. Orang tuanya, ayahnya kaget anaknya masuk Syiah. Beliau telepon saya, minta agar anaknya dinasehati agar masuk Islam kembali. Demi Allah tolong saksikan, bagi saya Islam tidak ada Syiah, tidak ada Sunni. Yang ada Islam adalah Islam. Ma'ana alihi washabi. Betul Bapak Ibu? Halo? Jamaah? Nah, yang ada di dalam Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah kita. Nah, jamaah yang Allah SWT. Maka anak ini mengatakan, Ustaz, maaf saya tidak bisa berkata apapun kepada Anda. Ustaz tidak akan pernah mendapatkan jawaban dari saya. Sekarang Ustaz pulang saja. Nanti saya telepon Ustaz untuk berdebat berdiskusi dengan guru saya. Baik, Nek. Kasih tahu saya kapan saya harus datang. Hari Rabu itu terjadi. Jumat saya ditelepon untuk berdebat, untuk berdiskusi dengan gurunya. Saya dari rumah membawa Quran oleh-oleh dari Libanon, Beirut, Libanon, karena Libanon dipimpin oleh Hasan Nasrullah, Syiah, Hizbullah. Hadis saya bawa dari Yaman, oleh-oleh dari Yaman, Bapak. Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab fikih. Ya, dulu saya 2010 dapat beasiswa ke Yaman. Ringkas cerita, saya simpan, Ustaz, ini Qurannya, Ustaz bisa lihat, ini hadisnya. Silakan kita mulai diskusi dari apa? Qurannya ini, hadisnya gitu. Sengaja saya bawa itu karena saya ingin menunjukkan pada jamaah Quran kita beda dengan Syiah. Hadis kita beda dengan mereka. Di depan saya mereka mengatakan, Ustaz maaf, Quran kita beda, hadis kita beda. Allahu Akbar. Bahkan Tuhan kita beda dengan Tuhan yang disembah oleh Syiah yang ada di Iran. Ayatullah Al-Gharawi mengatakan, Inna ilahana ilahul ladzi anzala kitabahu ila Ali bin Abi Thalib
Wa ilahu alladhi anzala kitaba ila Muhammad ibn Abdillah laisa ilahana. Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuhannya saja beda dengan kita jamaah. Di depan saya mereka mengatakan Quran kita beda. Quran mereka adalah Quran yang ditulis oleh tangan Ali bin Abi Thalib berjumlah 17.000 ayat atau 90 juz. Dan Ayatullah Ruhullah Khomeini mengatakan tidak satu ayat pun Quran kita sama dengan Quran mereka. Syahadatnya beda, azannya beda, sholatnya beda, kiblatnya beda, hajinya beda. Saya kumpulkan semuanya dalam laptop saya. Ini pengalaman saya jamaah di Timur Tengah. Selama saya belajar di Timur Tengah. Sekarang kalau Iran Amerika menang, apakah itu lantas menjadi kemenangan Islam bagi dia? Tidak jamaah. Tapi saya berterima kasih pada Iran karena telah menghukum negara yang membantai saudara kami di Palestina. Tapi bukan alasan kita untuk menerima akidah Syiah. Tidak Bapak Ibu. Masalah itu amaluna amalukum. Betul? Baik, sekarang saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini syahadat seorang ketika masuk Syiah. I'lan tasyayyuh al-akh Idris al-Maghribi. Pengumuman masuk Syiahnya saudara Idris al-Maghribi dari Maroko. Dia keluar dari Islam dan masuk Syiah. Ini Yasir al-Habib, semoga Allah melaknatnya. Saya Rahmat Baikuni mengatakan semoga Yasir al-Habib dilaknat Allah. Kenapa saya mengatakan begini? Dia melaknat Abu Bakar. Sebentar lagi Bapak Ibu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah dia laknat. Inilah perilaku Syiah yang ada di Iran. Saya melihat sendiri dengan mata saya jemaah, bagaimana mereka melaknat saudara-saudara kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat. Baik, kita lihat sama-sama. Tidak. Iran pun punya kepentingan politik untuk wilayah kawasan Timur Tengah, terutama Lebanon dan Suriah, yang merupakan proksi Iran yang meyakini tahun ini adalah tahun kemunculan Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi mereka yakin Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu yang akan keluar dari Samara Irak akan muncul di tahun-tahun belakangan ini untuk memimpin Irak, untuk memimpin Syiah dunia, Ahlul Bait dunia, menguasai dunia, dan pusatnya di Samara nanti akan membebaskan Palestina untuk dunia. Itu revolusi dunia, kebangkitan dunia versi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah apa yang mereka yakini. Baik, Bapak Ibu atas Allah Ta'ala, dua tayangan yang terakhir dari saya, karena kita sudah akan memasuki waktu salat Isya jamaah. Sekali lagi, dan ini adalah ritual di mana mereka selalu rutin melakukan para penyambutan Imam Mahdi. Sekali lagi, mereka meyakini Imam Mahdi akan keluar di tahun-tahun ini. Tanda-tanda zaman. Maka Ustaz, untuk menghadapi ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik Bapak Ibu, dan untuk waktu kita sudah tidak banyak lagi. Bapak Ibu, yang terakhir ini saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW saja. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita. Ustaz, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nah, ini jawabannya. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kita. Hakikatnya kepada kita, memang hitopnya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, apa itu? Tawakal kepada Allah. Inilah hadis yang diajarkan kepada saya ketika saya dulu berangkat ke Palestina untuk ikut berjuang bersama para mujahidin, Bapak Ibu. Mohon maaf, maksud saya ada mobilisasi jihad, saya daftar, kemudian saya mendapatkan nasihat ini dari salah satu syekh mereka. Kita lihat sama-sama. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya dibonceng Rasulullah SAW dalam satu kendaraan. Maksudnya Rasulullah naik bersama, membonceng Abdullah bin Abbas di belakangnya, menggunakan apakah unta atau keledai, atau kuda, ya, sepertinya unta ya. Nah, ya gulam, maka Rasul bersabda, ya gulam, wahai pemudaku, wahai anakku, ini wa'alimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ifazillah yafazka, jagalah Allah dalam hidupmu, yafazka, maka Allah akan menjagamu. Kenapa harus Allah kita jaga? Bukan kita yang menjaga Allah, tapi kita hidupkan syiar Allah, kita hidupkan Quran Sunnah dalam hidup kita, syariat Allah kita tegakkan di dalam hidup kita, maka Allah akan menjaga kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Maka jangan takut apa yang akan terjadi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Tawakal kepada Allah, hidupkan Quran Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kita. Betul jemaah?
Baik, kita percepat. Yang kedua, ifadzillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan kau dapati sebagai solusi apapun masalah hidupmu. Banyak masalah kita hadapi, tapi kalau kita hidupkan Quran dan Sunnah, Allah akan menjadi solusi apapun masalah yang kita hadapi. Yang kedua, yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta sesuatu, butuh sesuatu, mintalah pada Allah, jangan minta pada manusia. Kita lapar, ya Allah, saya lapar. Itu Allah sudah tuh. Allah ajarkan ini langsung kepada Nabi Musa. Kita sakit, jangan dokter yang kita ingat, jangan rumah sakit yang kita ingat duluan. Ingat saja Allah dulu. Ya Allah, aku dulu sakitnya sama, kok sekarang aku nggak sembuh? Aku meminum tanaman yang sama, obat yang sama, prosesnya sama, tapi sekarang kenapa aku tidak sembuh? Ya Allah, kata Nabi Musa. Allah menjawab, hei Musa, dulu ketika kau sakit seperti ini pertama kali, engkau hanya menggantungkan kepadaku, Musa. Engkau yakin akulah yang menyembuhkanmu. Engkau tidak berpikir sedikit pun tentang obat itu, tentang tanaman itu. Tapi sekarang sakitmu sama, yang kau pikirkan obat khasiat dari tanaman itu. Kau lupa padaku, Musa. Nah, maka kalau kita sakit, kita butuh apa-apa, Allah dulu yang kita ingat, Allah dulu yang kita sebut. Biar Allah nanti mengirim seseorang untuk memberikan bantuan kepada kita. Ini tauhid jamaah, nasihat yang luar biasa. Yang berikutnya kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan maka minta tolong sama Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Manusia siapapun, sekalipun orang hebat, kuat, jenderal sekalipun, tentara sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Kemudian, ya, kalimat ini yang luar biasa indah Bapak Ibu, perhatikan. Fa'adam, wa'adam, yakini dan ketahuilah wahai anakku, annal ummah lau istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat manusia berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, kamu tidak akan tertolong, kamu tidak akan selamat, kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu selamat dan tertolong saat itu. Andai umat manusia berkumpul untuk menolong kita, menyelamatkan kita, kita tidak akan tertolong, kita tidak akan selamat, kecuali Allah menakdirkan saat itu kita selamat, kita tertolong. Sebaliknya, walau istama'u ala yadurruka bisyai, andaikan manusia berkumpul semuanya untuk membahayakan kamu, membinasakan kamu, membantai kamu bisyai'in dengan sesuatu perkara, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa membahayakan kamu, membinasakan, kecuali jika memang Allah telah menakdirkan kamu harus celaka saat itu. Rufi'atil aqlam, diangkatlah pena, wajafatis suhuf, dan keringlah catatan takdir. Bapak Ibu sekalian, inilah peristiwa-peristiwa yang hakikat terjadi dan tadi kita saksikan sama-sama, merupakan cara Allah mengajarkan kepada kita iman kepada takdir dan qadarnya Allah. Saat ini Allah sedang mengajarkan kita tentang iman qadar dan qadar. Takdir, dunia fana, akhirat kekal, dan dunia sebentar lagi akan binasa, akhirat akan datang selamanya. Namun sebelum itu terjadi, Allah sisakan satu kali kebangkitan Islam. Insya Allah sedang dimulai kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar. Pertanyaan saya jamaah, terakhir dari saya jamaah, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir menutup kajian saya. Andai Islam menang, ya Palestina merdeka, pertanyaan saya, kita saat itu di mana Bapak Ibu? Kira-kira di mana Bapak Ibu dan Allah? Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala, kita ada di barisan depan, insya Allah. Demi Allah, ini adalah sesuatu yang membuat saya bangga dan sering saya sampaikan di akhir kajian saya, Bapak Ibu. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, Inna Rabbi sawaliyar arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzaini, Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Allah memberikan kepadaku pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughum mulkuha ma sabal min, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia. Hadis ini mengatakan umat Islam ini akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih. Saya tidak lantas mengatakan hadis ini tentang Indonesia, tapi kepada guru-guru saya tanyakan. Yang pertama, 2016 kepada Syekh Ali Al-Qubadasi. Ini selesai sholat subuh berjamaah di Masjid Qibli Al-Aqsa, satu dari 5 masjid besar Al-Aqsa. Saya tanyakan langsung pada beliau, dan apa kata beliau? Saya yakin pertolongan Allah di akhir zaman untuk kemerdekaan Palestina dan kembalinya langsung pangkuan umat Islam dunia akan Allah turunkan mulai jihad kalian, wahai Indonesia. Allahu Akbar. 2017
6 bulan berikutnya saya kembali ke Palestina. Setelah sholat asar kami berkumpul di pesantren saya Yusuf Abu Sunaina. Beliau pakar ilmu hadis, ahli hadis Bapak Ibu. Beliau guru hadis kami. Beliau saya tanya langsung tentang arti merah putih dalam pandangan beliau. Apa kata beliau? Indonesia. 2016 Yogyakarta, Dr. Abu Bakar Alawidah mengatakan kaitannya tentang posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Maka kata beliau, dari sekian banyak negara yang Allah Ta'ala pilih untuk memimpin kebangkitan Islam dunia, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam dunia. Allah Akbar. Dan ini menutup Bapak Ibu sekalian, ya, 2 ulama besar dunia, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dari Yaman, beliau sudah meninggal dunia. Ulama besar Mekah Al-Mukarramah, Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, cucu Rasulullah SAW. Keduanya mimpi sama. Rasulullah keluar dengan pakaian perang, membawa kuda, menuntun kuda terbaik beliau, membawa pedang panah dan tombak. Ya Rasulullah, Anda sepertinya akan berangkat berjihad ya Rasulullah. Kemana Anda akan pergi? Aina anta dhahib ya Rasulullah? Ra'aituka ka'annaka dhahiban lil jihad. Aina anta dhahib? Kemana Anda akan pergi ya Rasulullah? Aku menyaksikan Anda seperti akan berperang. Apa kata Rasulullah? Dia dalam sirah Rasulullah. Pernahkah ada kitab sirah yang menyebutkan Rasul akan menyebutkan perang ke Gaza? Tidak. Tapi dalam mimpi ini, la tahibun ilal Gaza. Allah Akbar. Mereka meminta izin, ya Rasul, izinkan kami berperang bersama Anda. Tiba-tiba Rasulullah dan mereka menyaksikan ada pasukan yang sangat banyak. Ya Rasulullah, ma'aksar adaduhum man haula. Banyak sekali jumlah mereka. Dari mana mereka ya Rasulullah? Hum laysal Arabiyyin. Mereka bukan orang-orang, hum laysal Arabiyyin. Mereka bukan orang-orang Arab. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatul muslimin al-Indonesia alladzina sayuhadirakum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihaibikum. Mereka lah saudara kalian Indonesia yang akan membebaskan kalian Palestina dan akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang membuat saya bersemangat untuk membela Palestina. Pertanyaannya, jamaah, apakah kita akan menonton atau ingin terlibat dalam pertarungan jihad akhir zaman ini Bapak Ibu? Tentunya yang menonton dengan yang menjadi berjihad tentu berbeda kan pelakunya Bapak Ibu, pahalanya ya. Nah pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu memang siap ini, Bapak Ibu mau bergabung dalam jihad ini? Sekalipun dengan harta, apa kata Rasulullah kepada Siti Maimunah? Ketika Siti Maimunah berkata, ya Rasulullah, arwa'ita ila masjidat ahamilin famadha ta'muruna. Jauh Palestina ya Rasulullah, kami di Madinah, Masjidil Aqsa di Syam Palestina. Jika kami tidak bisa berangkat ke Masjidil Aqsa, salat berjuang di sana, apa yang harus kami lakukan? Fatuhilau zitan yusrabi. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian, sumbangkan harta kalian untuk jihad di Palestina, agar salat bisa ditegakkan, agar Islam bisa diperjuangkan. Kalian bersedekah dengan harta kalian untuk tegaknya Islam di Palestina, sama dengan kalian pergi berjihad ke sana. Allah berjamaah. Kita jauh ada di Riau, di Pekanbaru, ya, ada di Kabupaten Kampar, jauh ke Palestina, tapi kita bisa berjihad untuk membebaskan Islam dan membebaskan Palestina, menegakkan Islam. Gimana caranya? Bantu Palestina dengan apa yang kita mampu, terutama dengan harta kita. Kami hadir menjembatani itu, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu sekalian umat Allah? Jamaah, siap bela Palestina? Siap kita buktikan kalau merah putih itu adalah Indonesia? Insya Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Saya ingin membantu Palestina, saya ingin terlibat dalam jihad akhir zaman ini. Ustaz Joko yang akan menyampaikannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik untuk mereka. Insya Allah SPM, komitmennya sekali lagi, saya sudah beberapa tahun menyaksikan SPM dan sudah 2 tahun ini bersama SPM, ya, membantu beliau SPM untuk membantu Palestina atas nama rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Ustaz Joko yang menjelaskan. Silakan.